Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas soal latihan kabupaten yang kedua dari hasil analisis koreksi duplikat. Rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 44,4, nilai yang paling rendah 7,5, dan nilai yang tertinggi 95. Anak yang mendapatkan nilai lebih dari 60 ada 5 anak. Kita bahas dari nomor 1. Silakan anak-anak perhatikan baik-baik petunjuk yang akan nanti Bu Isti jelaskan. Soal nomor 1, operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Caranya adalah hitung dari sebelah kiri, yaitu 9.278 dikurangi 4.536, baru ditambahkan dengan 2.176. Hitung dengan teliti. Pada bagian menyimpan maupun meminjam, anak-anak harus jeli untuk bisa mendapatkan jawaban yang benar. Soal nomor 2, negatif 1836 dibagi 17 dikali negatif 49. Operasinya pembagian dan perkalian, maka dihitung dari sebelah kiri. Karena bilangan negatif dan positif ada pada soal nomor 2, maka perhatikan bilangannya. Ingat aturan pada bilangan bulat. Pembagian dan perkalian, positif dengan positif hasilnya positif, positif dengan negatif hasilnya negatif. Yang tandanya sama menghasilkan positif, yang berbeda menghasilkan negatif. Hitung dari sebelah kiri dibagi. Ketika membagi, hati-hati jika menurunkan 2 angka berturut-turut, maka pada hasilnya ada angka 0. Setelah dibagi, kemudian dikalikan. Perhatikan tandanya, positif atau negatif. Selanjutnya, soal nomor 3. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Di sini operasi hitungnya bermacam-macam, bilangannya ada bilangan negatif dan bilangan positif. Karena ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Perkaliannya negatif 836 dikali 8. Negatif dikali positif, ingat hasilnya bertanda beda menjadi negatif. Kemudian penjumlahannya setelah perkaliannya dihitung, berarti tinggal penjumlahan dan pengurangan. Kemudian dihitung negatif 2718 ditambah 624. Penjumlahan satunya tanda negatif, satunya positif, maka yang banyak dikurangi yang sedikit, dan hasilnya mengikuti yang bilangannya banyak. Setelah itu baru dikurangkan, akan ketemu hasilnya. Pengurangan, hati-hati, negatif, nanti di sini hasilnya yang nomor 1 ini negatif juga, maka negatif kemudian negatif menjadi positif. Nomor 4, 36 pangkat 3 dibagi 68 dikurangi 14 pangkat 2 ditambah akar pangkat 1156 kali akar pangkat 3 5832. Ada pangkat, ada akar, ada jumlah, ada kali. Yang dikerjakan adalah pangkat dan akarnya dulu. 36 pangkat 3 dihitung 36 kali 36 kali 36, kemudian ditulis berapa hasilnya, dibagi 68 ditambah 14, di sini ada tanda dalam tanda kurung, berarti 68 dikurangi 14 dulu, baru dipangkatkan 2. Kemudian ditambah akar pangkat 2 dari 1156. Caranya, lihat bilangan yang terakhir, cari bilangan yang sama. Yang pasangan, cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya belakangnya 6. Ada 2, yaitu 4 dan 6. Kemudian ambil 2 angka, dicari akar pangkat 2 dari 11.
Akar pangkat 2 dari 11 yang mendekati berarti 3. Kemudian dicoba 34 kali 34 dan 36 kali 36. Dicoba salah satu yang hasilnya 1156, berarti itu hasil dari akar pangkat 2 dari 1156. Kemudian mencari akar pangkat 3, lihat angka yang belakang, di sini ada 2. Cari bilangan pangkat 3 yang belakang, hasil dari bilangan pangkat 3 yang belakangnya 2, yaitu 8. Kemudian ambil 3 angka, 1, 2, 3 dari belakang, sisanya angka 5. Akar pangkat 3 yang mendekati dari 5 adalah 1. Berarti angka yang depan 1, yang belakang adalah 8. Kemudian dihitung, ada pembagian, penjumlahan, perkalian. Kerjakan dulu yang kuat, yaitu pembagiannya dulu, kemudian perkaliannya, setelah itu baru dijumlahkan, ketemu hasilnya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 mengurutkan bilangan dari pecahan yang terkecil. Ubah semua menjadi bilangan desimal. Yang sudah desimal dikumpulkan dulu, 0,67, 0,67, 0,76, 0,76. Kemudian yang gampang yaitu persennya 72%. Caranya dengan mengambil 2 angka dari belakang. Maka hasilnya nanti jadi 0,72. Kemudian 2/3 artinya 2 dibagi 3, dan yang terakhir 5/7 artinya 5 dibagi 7. Setelah itu bandingkan. Perhatikan soalnya diurutkan dari yang terkecil. Cari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka ketemu jawabannya. Nomor 6. Manda membeli 12 buah buku tulis, 8 pulpen, dan 4 pensil. Harga sebuah buku tulis Rp3.750, sedangkan harga sebuah pulpen Rp1.300, lebih murah dari buku tulis. Manda membayar dengan selembar uang 100 ribuan dan mendapat kembalian 24.400. Maka harga sebuah pensil yang dibeli Manda adalah, kita cari yang akan dibeli adalah buku, pulpen, dan pensil. Yang sudah ada harganya adalah buku. Kita hitung berapa buku yang harus dibayar. Berarti buku yang harus dibayar adalah banyaknya buku, yaitu 12 kali harganya buku. Harga sebuah buku sudah ada di sini, 3.750, tinggal dihitung hasilnya berapa. Kemudian harga pulpen yang dibeli adalah 8 pulpen, berarti 8 pulpen dikalikan harga pulpennya adalah 1.300, lebih murah dari buku tulis. Berarti lebih murah dari buku tulis 1.300, maka buku tulis dikurangi 1.300 menjadi harga pulpen. Jadi 8 pulpen kali harganya tadi. Setelah diketahui kurang dari 1.300 lebih murah dari buku tulis, nanti baru ketemu hasilnya berapa pulpen yang harus dibayar. Kemudian untuk mendapatkan harga pensil yang dibayarkan, uang yang digunakan untuk membayar adalah 100.000, berarti dikurangi untuk membeli buku, untuk membeli pulpen, kemudian masih ada kembalian, sehingga anak-anak menghitung 100.000 dikurangi harga bukunya, pulpennya, dan uang kembaliannya, sehingga nanti akan ditemukan harga pensil secara keseluruhan. Terus untuk mencari satu pensilnya, berarti harga pensil yang keseluruhan tadi, karena beli 4 berarti dibagi 4, maka akan ketemu harga satu pensil. Nomor 7, FPB dari 24, 36, dan 54. Caranya anak-anak menggunakan pohon faktor atau kotak sesuai dengan yang anak-anak bisa. Jika menggunakan pohon faktor, ingat mencari FPB, ambil faktor yang sama, kemudian pangkatnya yang terkecil. Yang tidak sama maka tidak boleh diambil, tidak dihitung. Jadi hanya diambil yang faktornya sama dan ambil pangkat yang terkecil, maka akan ketemu FPB-nya.
Selanjutnya nomor 8, mencari KPK. Sama seperti FPB, cari faktornya dengan pohon faktor atau kotak. Kemudian ingat aturan mencari KPK, yaitu cari faktor yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Setelahnya, apabila ada faktor yang berbeda, maka ikut dihitung juga. Karena yang diminta di sini hanya angka pengalinya, tidak sampai diketemu hasilnya, berarti anak-anak mencari faktor yang sama dengan pangkat terbesar dan faktor yang berbeda diikut sertakan juga. Nanti akan cocok ketemu dari salah satu pilihan. Kemudian nomor 9, Yusuf, Akbar, dan Ika mengikuti les matematika di tempat yang sama. Yusuf les setiap 2 hari sekali, Akbar 3 hari sekali, dan Ika 5 hari sekali. Mereka les bersama ketiga kalinya pada tanggal 13 Januari 2021. Mereka les bersama pertama kali pada tanggal, di sini ada kata bersama-sama, kemudian tentang waktu, maka soal ini yang dicari adalah KPK-nya. KPK yang dicari yaitu 2, 3, dan 5. Setelah ketemu KPK-nya, karena yang ditanya adalah bersama yang pertama, kemudian yang diketahui adalah bersama yang ketiga, berarti waktunya mundur sebanyak 2 kali. Karena mundur 2 kali, maka KPK-nya dikalikan 2. KPK-nya dikalikan 2 dulu, kemudian mencari tanggalnya adalah dengan cara hasil perkalian dari KPK yang dikalikan 2 tadi dikurangi tanggal ketemu yang ketiga yang di soal ini, yaitu tanggal 13 Januari. Itu artinya untuk menghabiskan bulan Januari. Ingat, mundur, kalau Januari habis berarti menjadi bulan Desember. Kemudian kalau masih belum ada tanggal, masih mundur lagi bulan November. Nah, setelah itu, setelah ketemu ada tanggal di bulan tersebut, maka untuk menentukan tanggalnya anak-anak bisa menghitung mundur dari tanggalan terakhir di bulan November sampai banyaknya sisa hari yang terakhir ketemu tadi. Nah, dengan cara lain juga bisa dihitung dengan banyaknya hari di bulan itu, karena bulan November ya, berarti banyak hari di bulan November dikurangi hasil akhir dari ini tadi. Ketemu pertama ini yang hitungan mundur, nanti akan ketemu tanggalnya. Sehingga bisa ditemukan tanggal berapa mereka ketemu bersama lagi yang pertama. Baik, itu langkah mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 9. Selanjutnya akan dibahas pada video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.